Haleluya, terpujilah Allah kita. Bapak mama bapak saudara orang beriman yang bersuka cita di hari Natal. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini malam gereja Kotong Kasbur. Karena apa Bapak Bentu? Nah, karena apa di sebelah kiri saya? Natal tentunya bahwa suasana yang sangat berbeda, sehingga ada banyak orang merindukan peristiwa ini 1 tahun 1 kali. Bahkan ada juga yang menjadikan momen ini 1 tahun 1 kali datang gereja. Jadi hanya gereja di hari Natal. Bapak mama pak saudara orang beriman, pasti kita akan memiliki suatu perasaan yang berbeda ketika kita mendengar kabar baru. Kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami rasa senang, kita akan mengalami kegembiraan apabila pesan yang pertama itu diberitahukan kepada kita. Apalagi kalau pesan itu kabar baik, berita sukacita, berita bahagia, berita kegembiraan, berita kesenangan. Pasti ini hari kotong sama ke cacing kena air panas, duduk berdiri son tenang. Beta harus cerita untuk semua orang rasa gembira yang meluap-luap. Hal itu tentunya juga terjadi ketika kelahiran Yesus Kristus di Natal yang pertama. Ketika para gembala ada di padang Efrata menjaga kawanan ternak di waktu malam, maka berita tentang kelahiran Yesus itu sampai kepada mereka. Apa mama bapak saudara orang beriman? Berita itu tentunya diawali dengan bagian kelahiran Yesus. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hanya karena kelahiran seorang bayi. Kemudian ini menjadi tanda kesukaan besar, menjadi berita yang menghebohkan, bahkan memanggil banyak orang untuk kemudian menanti hari ini begitu istimewa. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mendapatkan kabar baik itu? Bapak mama bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa malam hari ini kotong hadir dalam rumah Tuhan dengan harapan kotong bukan hanya sekedar formalitas merayakan Natal, ikut arus merayakan Natal, karena Natal peristiwa yang begitu menghebohkan dunia. Tetapi karena di hati kita masing-masing ada kabar kesukaan besar ketika bala tentara sorga itu datang pertama kali berjumpa dengan para gembala di Efrata. Jangan sampai malam hari ini kotong yang hadir, kotong sudah dapat itu kesukaan besar. Karena ini hari kotong pusing 7 keliling dengan banyak hal. Tadi pagi Bepuhur bilang siap kopis, siap baju, siap liturgi, siap khotbah, siap ruangan, siap pohon Natal. Semua harus serba yang wow. Dan ketika kita mempersiapkan segala sesuatu yang wow untuk menyambut kabar baik itu, ternyata bahwa kita juga mengalami rasa terganggu. Karena kalau ada yang pas di kotong umau, sebentar kalau kukis dia lebih gula, sebentar kalau kukis kurang, sebentar kalau ini dan itu. Dan itu disebut dengan ketakutan dan kekhawatiran. Yesus datang membawa kabar baik, kabar sukacita, sebagai suatu berita penghiburan bagi setiap orang yang menanti-nanti kedatangannya.
menjadi pertanyaan yang kedua. Mengapa sehingga hari Natal menjadi berita yang begitu menghibur hati? Yang pertama, Natal menjadi berita yang menghibur, yang membawa kesukaan. Karena berita tentang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada bagian ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar. Kesukaan besar ini berarti kabar baik, kabar sukacita, shalom, damai sejahtera. Natal begitu menghibur karena ada kabar kesukaan. Kabar kesukaan ini bukan hanya untuk orang tua Messi yang malam hari ini ketemu penuh di gereja, tetapi kabar kesukaan ini untuk seantero jagat raya. Kata firman Tuhan, untuk seluruh bangsa tanpa terkecuali. Seluruh bangsa itu berarti sejagat raya mendapatkan kabar kesukaan besar. Yang kedua, kenapa sehingga Natal menjadi berita yang menghibur? Karena Natal berisi keselamatan besar yang dan luas. Pada bagian ayat yang ke-11 dalam bagian Injil Lukas, kabar yang begitu luar biasa berisi keselamatan yang besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena Kristus yang lahir, bukan kabar kesukaan karena baju baru, anak sekolah minggu, bukan karena pakai topi Santa Claus, bukan karena kau bisa menyanyi kling klang, lonceng Natal bergema, bukan karena segala sesuatu yang finansial. Kemudian itu menjadi kesukaan besar. Tetapi karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menarik pada bagian ayat yang ke-11, Bapak Mama bersaudara orang beriman. Yang pertama dari bagian yang kedua, dia datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai juru selamat supaya kita yang berdosa, supaya kita yang mengalami kemuliaan Allah, supaya kita yang tidak pantas bagi Allah, kita mengalami keselamatan. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang dengan julukan sebagai juru selamat. Ini merupakan berita penghiburan yang luar biasa, supaya kita yang belum selamat kita selamat, supaya kita yang berdosa kemudian kita diampuni, supaya kita yang belum berdamai dengan diri kita, dengan sesama kita dan dengan Allah, kita diperdamaikan hanya karena Yesus juru selamat hadir di Natal yang pertama. Yang kedua, dia bukan hanya datang sebagai juru selamat. Yang unik pada bagian ayat yang ke-11, dia disebut Kristus, anak tunggal Allah. Dia disebut Kristus, anak Allah yang hidup. Suatu gelar yang begitu luar biasa Allah berikan bagi dia. Begitu omong dia melahir saja, satu kali dapat 4 gelar. Ini baru dia disebut Kristus. Baru nomor 2. Biasanya kalau kau makan sirip Pinang bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Belum lengkap kalau sudah ada nomor 4. Tetapi bagi bapak-bapak dia bilang mustahil ada nomor 5, pendeta. Supaya kalau jalan kena supir, terpanggil beta bilang, dia pun bunyi begini. Beta lihat mirip seperti tadi tarian lagu Lincoln. Sangat luar biasa tentunya bahwa Allah datang menghibur. Bukan hanya memberikan juru selamat, tetapi juga memberikan Kristus.
Yang ketiga tentunya bahwa dia lahir sebagai Tuhan. Dia lahir sebagai Tuhan, dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan dia menjadikan kita, menjadikan alam semesta. Karena itu dia rela datang sebagai manusia dan ada di antara kita. Meninggalkan keilahiannya, meninggalkan Tuhan, nama Tuhannya. Dan kemudian menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi dia datang sebagai Tuhan. Kata Lukas 2 ayat yang ke-11. Dia sebagai Tuhan sejak malam hari ini, di malam Natal kita datang karena kita menyembah Tuhan di hari Natal. Bukan karena lihat pohon Natal dong, dua memang, satu di muka satu di belakang. Ini tadi beta mau kasih nama ini pohon Natal Kutimat, muka belakang. Tempo Bapak PJ, ya karena ada di muka dan di belakang toh, jadi pohon Natal Kutimat. Bukan karena ada banyak hal seremonial, tetapi hanya karena di sini kita menyebut nama Tuhan, gelar pertama yang diberikan kepada Yesus ketika ia datang. Kau ada di sini. Beta kau baca-baca ini malam, karena masih satu regi di bawah. Yang keempat, kata firman Tuhan di kota Daud, menunjukkan identitas dirinya sebagai keturunan Daud yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahkan telah dinubuatkan jauh sebelumnya, bahwa dari tunas Daud akan datang seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala dan sudah sejak purbakala. Dia lahir di kota Daud menunjukkan jati diri, siapa dirinya. Dia adalah keturunan Daud yang dijanjikan, dan itu benar. Penantian bangsa Israel yang begitu lama, demikian juga dengan penantian kita malam hari ini. Kita diperjumpakan dengan Juru Selamat Kristus Tuhan, keturunan Daud, yang kabar kedatangannya mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh, menghibur kita malam hari ini sebagai suatu berita kegembiraan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa sehingga Natal menjadi berita yang menghibur? Berita ini berisi damai sejahtera bagi alam semesta. Pada bagian ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentunya bahwa berita ini merupakan berita damai sejahtera bagi seluruh alam semesta, bagi semua makhluk ciptaan. Dia bukan hanya membawa damai sejahtera, tetapi sebagaimana Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-13, dia disebut Immanuel, dalam damai sejahtera Allah beserta kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kita semua mengharapkan berita Natal yang menghibur itu hadir malam hari ini di hati kita masing-masing. Bukan karena seremonial yang meriah, tetapi betapa karena berita kegembiraan itu menjadi pesan pertama bagi kita secara pribadi malam hari ini. Karena itu berita itu harus berdampak. Yang pertama berdampak kepada kehidupan pribadi kita, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan pribadi kita, maka kabar baik itu, kabar sukacita akan datang. Berdamai dengan diri kita. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Omong soal berdamai dengan sesama sama seperti tema yang tentunya diterbitkan oleh PGI dan KWI. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Berdamai dengan sesama. Percuma kalau malam hari ini kotong ada dalam gereja untuk Natal, tapi kotong sudah berdamai. Bagaimana cinta kasih Kristus yang besar? Apakah hanya terpampang tema doang? Untuk kemudian kotong lihat, woi gagah cetak di mana Tetapi kemudian cinta kasih Kristus yang besar itu tidak juga dapat hadir dan kemudian membawa kita untuk berdamai dengan sesama. Sia-sia kotong pun Natal. Percuma kotong pun Natal, karena kotong datang
hanya karena ikut arus orang Natal ini mahal. Berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama. Tentunya bahwa ini butuh penyangkalan diri. Sesama ini kota jangan lebih pun tetangga tuh. Itu orang tuh bukan. Sesama itu yang di mata biji yang suami, yang istri, yang anak. Itu sesama. Dari dalam Yerusalem dulu baru kemudian keluar ke berdamai. Kalau kita belum dapat melakukan hal itu, sekali lagi sia-sia untuk Natal ini mahal. Tetapi juga bahwa kalau kita sudah dapat berdamai dengan pribadi kita, dengan sesama kita, maka kita dapat berdamai dengan Tuhan. Damai di bumi dan damai di sorga. Damai sejahtera Allah datang bagi kita. Immanuel sang damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Jangan sampai kotong belum bisa semua kotong juga maju dalam benteng Tuhan sana. Bereskan dulu. Kotong pribadi sesama bertemu dengan Tuhan. Apa maaf saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tentunya bahwa kita mendapat kabar sukacita. Kabar baik, kabar yang menghibur. Kabar yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi tentunya bahwa kabar ini harus berdampak kepada kehidupan kita. Dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam hidup bermasyarakat dan juga dalam hidup kerja kita. Dia harus berdampak. Artinya bahwa bukan kotong omong sah, tetapi dia cukup bikin. Tapi kalau kotong hanya omong sah dan sonde bikin, maka sia-sia. Bapak Maba saudara orang beriman, tentunya bahwa Kristus datang membawa kabar kesenangan dan sukacita. Kabar itu penuh dengan cinta dan kasih, untuk menggerakkan kita dengan kasih persaudaraan yang besar, supaya kemudian kita melihat sesama kita, Kristus hadir di antara kita. Mari kita pulang sambil kita bersyukur. Dia telah lahir di antara kita, menjadi terang Kristus yang bercahaya, membawa sukacita, tetapi juga membawa perubahan-perubahan hidup. Natal membawa damai.